Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat El Shaddai dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir, kita boleh ada di hari Minggu ini untuk mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita lebih lagi menyiapkan hati kita. Mari kita lebih lagi memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saya ajak untuk saudara untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur pagi ini buat kasih setia Tuhan. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita pujikan Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. pujikan lebih lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita angkat hati kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan keterbatasan kami Bapa, kami punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam setiap kami semua Tuhan, kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk tenang Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan untuk menyambut berkat Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami menyerahkan pagi hari ini Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap beri yang terbaik, kami siap beri pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Bapak, haleluya, amin. Mari kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Oke, mari kita pujikan lebih lagi buat Tuhan kita. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik, kita pujikan bagi Dia, bersorak-sorai. Mari kita tepuk tangan dimanapun semua saudara berada, umat Tuhan berada, kita pujikan. Ya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa, yang layak nyembah, segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari saudara-saudaraku di rumah tetap semangat, beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita pujikan sekali lagi saudaraku. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkata, yang layak nyembah, segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud
Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama buka hati kita. Kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita pujikan bahwa Tuhanlah penolong kita. Bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang berada di rumah kita memujikan Ebenezer. Biarlah ini menjadi doa kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus. Sampai di sini Tuhan, Kau pasti terus menolong kami karena Kau Allah yang setia. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah atau senang. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer,
Kami percaya Tuhan, Amen. Engkau Allah sedang bekerja Yes. dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Amen. Terima kasih buat anugerah, waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Amen. Untuk kami ada di hadirat-Mu, beribadah memuliakan Tuhan, memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada, kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul karena Tuhan, Engkau pun juga ada hadir di sana dan di tempat ini. Dan kami percaya ketika Engkau ada bersama kami dalam persekutuan, perkara dahsyat terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami terlalu percaya firman Allah adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan setiap kami. Untuk itu kami berdoa kepada Tuhan, ketika firman Allah disampaikan, kami yang ada di sini, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Allah, nyatakanlah kehebatan kuasa, kekuatan-Mu di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Segala perkara yang akan menghambat sukacita kami dengan firman Tuhan, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati katakan amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada jemaat El Shaddai yang sedang di rumah, yang lagi sedang menonton siaran langsung, dan saya percaya bahwa ketika kita berkumpul bersama, bersekutu di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat tempat, Tuhan tidak melihat situasi, keadaan. Intinya adalah di mana ada hati yang rindu Tuhan, di mana ada jiwa yang haus akan Tuhan, saya percaya Allah pun juga ada, menaruh perhatian dan hadir di sana. Dan saya percaya jemaat El Shaddai yang sedang menyaksikan, menikmati pemberitaan firman Allah, walaupun hanya ada di rumah, saya percaya kuasa Tuhan di dalam ibadah terjadi bagi kita sekalian. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung yang sedang terjadi hari ini, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, mari kita sama-sama mau menikmati kedahsyatan firman Tuhan. Saya mau baca firman Allah buat kita semua, dan kita baca dalam kitab Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita sekalian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Katakan amin bagi setiap kita yang membacakan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat El Shaddai yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Allah melalui siaran langsung dalam media di masing-masing kita, saya percaya bahwa ketika kita mendengar dan membaca firman Allah, terjadilah sesuatu yang sebenarnya itu yang Allah mau bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang memberi waktu, berbahagialah orang yang duduk dengar firman Allah.
Intinya adalah dimanapun kita berada, apapun keadaan dan kondisi yang sedang kita alami, di saat kita memberi waktu dengar firman Allah, selayaknya lah kita orang-orang yang berbahagia. Amen. Karena ketika kita mengambil waktu dengar firman Allah, Yesus menjamin kita pasti berbahagia. Dan saya percaya jemaat yang sedang ada di rumah pun menikmati kebahagiaan di hari Minggu, di hari ini. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Angin ribut diredakan, itu judul perikop yang kita baca. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah kebenaran di balik peristiwa setiap masalah yang terjadi. Sekali lagi kita mau belajar kebenaran di balik peristiwa setiap masalah dalam konteks angin ribut diredakan. Saya percaya bahwa apapun sebenarnya masalah yang sedang terjadi, apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan situasi saat ini, masalah yang sangat urgent, di mana-mana, bukan cuma ada di Rote, tapi di mana-mana, semua kita ada sedang dalam rumah. Terus ada di dalam sebuah sistem di mana kita dibatasi untuk keluar masuk. Kenapa? Karena keadaan atau situasi yang mengharuskan kita untuk melakukannya. Sebenarnya untuk kita berdiam dalam rumah, itu sudah ada tercatat dalam Alkitab. Tuhan firman Allah pernah berkata, berdiam dirilah di dalam rumah sambil engkau melihat, menantikan apa yang sedang terjadi pada akhirnya. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada di rumah masing-masing, saya percaya kita akan mendapatkan satu hikmat dari Allah untuk supaya bisa belajar sebenarnya apa maksud Allah ketika peristiwa ini terjadi. Dan kita mau belajar firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu poin pertama yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-35. Kata bertolak ke seberang itu bicara tentang sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang harus nyata dalam aktivitasnya. Dalam pengertian bahwa hidup sebagai orang percaya, kita itu harus bergerak, kita itu harus maju, kita itu harus berkembang, kita itu harus naik, kita itu harus bertambah-tambah. Itu maksud daripada Yesus. Mari kita bertolak, artinya dalam hidup ini ada satu tujuan yang perlu kita capai. Ada satu tujuan yang perlu kita hasilkan. Ada satu tujuan yang perlu kita dapatkan. Kenapa kita hidup di dalam dunia ini? Sehingga ketika kita tahu kita ada di dalam dunia ini, kita punya satu tujuan yang tepat, satu tujuan yang jelas. Sehingga bagi Yesus, apapun kondisi yang kita alami, kita tidak akan peduli. Kenapa? Karena hidup ini ada tujuan. Amen. Kalau hidup ini ada tujuan, apapun masalah yang terjadi, saya percaya itu masalah justru hanya akan menjadi sarana, sebagai pendukung, sebagai pendorong bagi setiap kita untuk sampai kepada tujuan. Kalau hidup tanpa tujuan, ketika kita ada masalah atau situasi yang sulit, saya percaya kita akan mundur dan kita tidak bisa berdaya. Karena itu Yesus berkata dalam setiap kita jemaat Tuhan, bertolaklah ke seberang. Artinya siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang engkau alami, mari tetap menaruh perhatian kepada tujuan hidup. Dan bukankah Yesus berkata, kita bukan tinggal di dunia ini, kita hanya sementara. Amen. Tapi hidup yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan sorga. Karena itu kondisi yang terjadi, bila hati dan pikiran kita jangan terganggu. Karena pikiran dan hati kita adalah untuk kerajaan sorga. Untuk itu, hal yang pertama adalah jangan engkau berhenti, jangan engkau merasa tidak mampu, jangan engkau merasa bahwa engkau sedang tiada berdaya, lalu pada akhirnya engkau tidak berpikir bahwa engkau harus maju, berkembang, dan terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama yang perlu kita renungkan, bahwa hidup ini adalah satu tujuan, punya tujuan hidup. Yang kedua, ayat 36 berkata begini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada satu hal yang penting yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Apapun kita dan siapapun kita, dalam ayat ini mengajarkan bahwa sebenarnya ketika kita ingin sampai kepada satu tujuan,
Atau mungkin ada sesuatu yang kita ingin raih dalam hidup ini. Sekalipun itu mungkin dalam hal secara jasmani, secara fisik, terlebih kepada hal kerajaan sorga. Dalam hidup ini, kata firman Allah, kita harus menyertakan Yesus. Kita butuh Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi artinya bahwa walaupun saudara-saudara dan saya, dalam setiap apapun yang kita lakukan, lalu kita lupa menyertakan Tuhan, nanti satu waktu pun juga kita akan kaget apa yang akan terjadi. Tapi puji Tuhan, lewat firman Allah hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita sampai kepada tujuan, kita butuh Yesus. Selain kita punya tujuan, kita butuh Yesus. Karena itu lewat firman Allah, ikut sertakan Yesus dalam setiap apapun yang engkau kerjakan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pertama kita lihat, hidup itu adalah tujuan. Kedua, hidup itu butuh Yesus. Sertakan Yesus. Yang ketiga, hidup itu nggak bisa dipisahkan. Sudah bisa dipisahkan dengan yang namanya masalah. Karena masalah adalah satu realita yang tak terpisahkan dari setiap kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata, kalau masalah terjadi, kalau engkau sedang berada pada situasi yang sulit, Yesus sudah peringatkan kepada murid-murid, jangan kamu heran. Karena aku sudah memberitahukan itu kepadamu. Bukankah firman Allah berkata, kepercayaan kepada Allah tak terpisahkan dengan kitab pikul salib. Artinya siapapun kita orang percaya, salib, masalah itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu saya ingin berkatakan kepada jemaat yang sedang ada di rumah, dimanapun engkau berada, ingat, masalah apapun yang engkau alami hari ini, entahkah mungkin kita sedang terintimidasi dengan kabar-kabar berita, perkembangan virus yang sedang merajalela di hari-hari ini. Saya mau katakan lewat firman Allah, itu harus terjadi. Karena itu tidak boleh heran, apalagi takut menghadapi situasi yang ada. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih tahu lewat firman Allah bahwa masalah itu pasti datang. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan. Walaupun hidup ini tak terpisahkan dengan masalah, yang mengajarkan kepada kita tidak perlu heran, takut dan khawatir apa yang sedang terjadi. Mari kita mau belajar firman Allah. Ya, yang berikut di dalam ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah kilat. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini sangat menarik. Kita belajar dalam poin yang kedua. Ketika mereka mau menyeberang, mereka mengikut sertakan Yesus. Ya. Tetapi ketika kita baca dalam ayat 38, ternyata Yesus tertidur selama dalam perjalanan. Saudara, ini sebuah peringatan bagi semua kita orang percaya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apapun kita, siapapun kita, status apapun yang kita miliki. Kita mungkin berkata, saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya percaya saya punya Allah yang hidup. Tapi yang menjadi pertanyaan, Yesus yang engkau sedang sembah, Allah yang engkau tinggikan, apakah dia sedang bangun, berjaga-jaga, ataukah sedang tidur? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Karena di dalam ayat ini mencitrakan bahwa ini resiko, ini masalah besar. Saya sudah katakan masalah itu adalah satu realita yang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang jadi persoalan justru yang paling rumit bagi kita orang percaya, ketika kita sedang ditimpa masalah, tiba-tiba juga Yesus tertidur dari masalahmu. Ini masalah yang paling sulit. Karena itu jangan biarkan, jangan izinkan Yesus tertidur. Kata Yesus tertidur artinya bahwa kita harus tetap membutuhkan Yesus di setiap waktu, setiap situasi, setiap keadaan. Jangan tunggu ada gelombang besar, jangan tunggu ada masalah baru kita mau bangunkan Yesus. Jangan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita di hari ini. Karena rahasia hidup hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu jangan pernah izinkan Yesus tidak terlibat langsung dalam hidup. Walaupun engkau percaya dia ada di setiap musim hidup. Benar. Saudara mau di mana, saya pun juga mau di mana. Kita semua percaya Tuhan itu ada di setiap musim hidup. Pertanyaan, dia bangun atau tidur? Pertanyaan, kenapa dia tertidur?
Karena Alkitab menceritakan selama masa musim tenang, mereka membiarkan Yesus tidur. Selama masa musim mereka bisa menanggulangi kehidupan, mereka tidak peduli dengan Yesus. Bukankah realita zaman sekarang, berapa banyak orang tidak peduli dengan Tuhan? Setiap kali ditanya kepada orang, kenapa tidak cari Tuhan? Aduh, saya tidak ada waktu. Tapi padahal kalau mau dilihat dalam keseharian hidup, waktu banyak dibuat untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka lupa dalam aktivitas kehidupan, kesibukan, mereka butuh Tuhan. Kenapa? Karena masalah kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Yang masalah itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Karena itu saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, lewat firman Allah. Lewat firman Allah, jangankan 1 jam, jangankan 1 hari, jangankan 1 minggu, 1 detik pun katakan kepada Tuhan, saya tidak akan izinkan Tuhan saya tidur. Saya tidak akan pernah izinkan Allah tidak terlibat dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah kita butuhkan di dalam setiap saat dan waktu. Karena masalah itu bisa datang setiap dan waktu. Dan masalah itu selalu dan seringkali melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia. Dan jadikan ini sebagai bentuk pelajaran. Ya. Tapi dari sisi yang lain pun juga ada sebuah kebenaran yang saya mau bagikan. Ketika mereka berhadapan dengan gelombang, puji Tuhan mereka masih ingat ada Yesus. Seorang penolong yang ada bersama mereka walaupun tertidur. Ya, kita akan melihat itu di dalam sisi yang lain. Tapi saya mau ingin bagikan, kenapa Yesus tertidur pada waktu itu? Pertama, kita tahu siapa murid-murid. Sebagian besar murid-murid adalah orang-orang yang ahli dalam soal mengendalikan perahu kehidupan. Mereka tahu bagaimana mengatasi kondisi laut, angin, dan segala macam yang terjadi di area komunitas danau dan laut. Ya, tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, bahwa manusia ternyata terbatas. Manusia terbatas. Sekali lagi manusia terbatas. Sekali lagi jemaat Tuhan yang di rumah ada terbatas. Artinya masalah ketika datang, apapun yang kau punya akan melampaui batas semua yang engkau miliki dalam hidup ini. Karena itu saya mau katakan lewat firman Allah, mari jangan pernah izinkan Yesus tertidur karena alasan kesibukan kita, karena kita merasa punya kemampuan, punya kelebihan dan lain sebagainya, kita punya segalanya. Dan lebih parah lagi kalau kita adalah orang-orang yang sombong, yang tidak butuh Tuhan. Puji Tuhan, ini hal yang berikut yang kita perlu pelajari. Lalu kita lihat kembali dalam ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini banyak orang dan cara pandang kita manusia. Kadang-kala kita menganggap masalah itu adalah sarana untuk membinasakan kita. Kita kadang-kala terintimidasi dengan virus yang berkembang di hari ini. Aduh, jangan sampai virus datang jemput beta. Tidak, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Allah dengan situasi yang sedang terjadi. Apapun kehebatan virus, apapun kehebatan corona, tapi saya katakan lewat firman Tuhan, kembali kepada firman Allah, bahwa itu tidak ada kuasa untuk membinasakan engkau. Kenapa? Kita belajar dalam ayat 39 selanjutnya. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Kita lihat perbedaan antara cara pandang Allah dengan cara pandang kita manusia. Ya. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita terintimidasi lebih dulu. Kita beranggapan masalah ini mau menghancurkan kita. Kita beranggapan bahwa masalah ini akan membinasakan kita. Kita beranggapan bahwa ini masalah, wow, sesuatu yang akan merugikan kita. Tapi bagaimana cara pandang Tuhan lewat apa yang dilakukan oleh Yesus? Firman Allah berkata, Yesus bangun dan berkata kepada angin ribut. Dan berkata kepada danau atau angin laut yang sedang mengamuk. Firman Allah berkata, diamlah dan tenanglah. Disinilah makna di poin kedua. Kenapa kita harus ikut sertakan Yesus? Di poin yang berikut kita berkata, kenapa kita tidak boleh biarkan Yesus tertidur? Karena sebab hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalahmu. Amen. Hanya Yesus yang bisa menaklukkan semua keadaan yang sulit, yang engkau anggap itu akan membinasakan engkau. Kenapa? Karena firman berkata, segala kuasa
di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Karena itu bagi kita jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, banggalah, bersyukurlah. Apapun yang terjadi, engkau masih punya Yesus, sumber segala pertolongan. Engkau masih punya Yesus sebagai jalan keluar. Engkau masih punya Yesus sebagai jaminan ketenangan dan damai ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan. Seperti kata pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ternyata pertolonganku datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Karena itu apapun keadaan yang engkau alami, percayalah, Yesus berkuasa atas setiap masalah kehidupan kita. Lalu bagian yang paling terakhir. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara, siapa manusia yang tidak takut dalam kondisi yang sulit? Saya percaya ketika virus sedang berkembang di hari-hari ini, siapapun dia, saya percaya di dalam dia pasti ada rasa takut. Ada rasa khawatir, rasa cemas, bimbang, tawar hati. Tetapi semua orang boleh mengalami. Tetapi ada sebagian orang banyak mampu mengendalikan rasa takut, mampu menaklukkan rasa takut. Yesus berkata kepada murid-murid, bukan berarti dia tidak mau murid takut. Benar, dia tidak mau murid takut. Tapi bukan berarti murid-murid tidak terlepas dari rasa takut. Tidak. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-murid, sebenarnya ketakutan itu, kekhawatiran itu bisa dikendalikan, bisa dikuasai, bisa ditaklukkan. Kenapa? Bukan karena kita, tapi ada satu pribadi yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Amen. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, itu jauh lebih jelas. Yesus berkata begini, wow, saya baru tahu kalian ini kurang percaya kepadaku. Artinya bahwa dari sisi yang lain, justru dengan adanya masalah akan menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang kuat atau mungkin orang yang mudah goyah. Masalah yang akan menentukan identitas kita. Jadi sebenarnya apapun masalah yang sedang kita alami, mari kita introspeksi diri. Kalau kita berkata tidak takut, alasannya apa? Oh, saya punya Tuhan Yesus. Tapi buktikan, nyatakan itu dalam aspek kehidupan. Kenapa? Karena ada satu titik di mana seorang manusia manapun dia akan mencari jalan keluar. Yang orang katakan titik nol, artinya segala upaya, segala kemampuan manusia sudah dikerahkan untuk menyelamatkan, tapi tidak ada pertolongan di sana kecuali cuman ada di dalam Yesus. Amen. Karena itu apapun keadaan yang engkau alami, belajarlah menaklukkan rasa takut. Kalau engkau mampu menaklukkan rasa takut, bimbang dan kecemasan, itu bukti engkau percaya kepada satu pribadi yang lebih hebat dari semua hal yang sedang terjadi. Bagian yang paling terakhir, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau katakan lewat firman Allah untuk mengakhiri kebenaran firman Allah pada pagi hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, saya ingin mau katakan sebenarnya di akhir dari peristiwa sulit, di akhir dari peristiwa masalah, di akhir daripada virus corona, Allah mau kenali dia lebih lagi. Alami Tuhan lebih lagi. Amen. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya ketika engkau berhadapan dengan situasi yang ada, engkau nggak perlu kaget. Yang engkau harus kaget dan kagum bahwa Allahmu dahsyat, Allahmu hebat, Allahmu lebih dari segala-galanya. Karena itu saya ingin mengajar jemaat El Shaddai, dimanapun Anda berada, perkatakan Yesus besar, perkatakan Yesus luar biasa. Jangan besar-besarkan virus, jangan besar-besarkan corona, tetapi besarkan Tuhan dalam setiap masalah. Supaya di sana pun engkau terus mengalami Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita bertolak ke seberang. Artinya, di seberang engkau akan melihat Tuhanmu yang hebat dan dahsyat, yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kita akan berdoa untuk daerah ini. Kita akan berdoa untuk keluarga kita. Kita akan berdoa untuk masing-masing kita.
Dan itu sebabnya apapun yang sedang terjadi, mari kita sepakat untuk memperkatakan Tuhan kita besar yang bisa menyelesaikan apa yang sedang berkembang di hari-hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, jemaat El Shaddai yang ada di rumah, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita sepakatkan hati untuk kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada pujian solo dari Aurelia Sumanti. Aurel, silakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, Bapak Ibu yang mungkin turut menyaksikan siaran langsung, kita akan berdoa, kita akan sepakat hati. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada di rumah, taruh tangan kiri di dadamu,
angkat tangan kananmu di hadapan Allah. Dengan sepakat hati kita mau berdoa untuk bangsa ini, untuk daerah ini, sehingga Tuhan menganugerahkan aman, sejahtera, kebebasan atas masalah yang sedang terjadi. Dan saya percaya ketika kita sepakat berdoa, 2-3 orang sepakat hati meminta Tuhan, saya percaya Allah akan turun tangan mengerjakan apa yang didoakan oleh setiap kita. Karena doa orang benar besar kuasanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas alam semesta, dan Engkau juga adalah Allah yang punya setiap kehidupan manusia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami terlalu yakin tidak pernah terjadi dalam sepengetahuan Engkau Tuhan. Untuk itu kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya anugerah, berkat, rahmat, kasih, dan sayang dari Tuhan atas bangsa ini, atas negeri ini, atas daerah ini, atas setiap hamba-hambamu, atas umat-umatmu yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Tuhan, setiap langkah hidup manusia, Engkaulah yang menentukan, Engkaulah yang menetapkan. Engkau pun juga berjanji, sehelai rambut pun juga tidak akan pernah jatuh tanpa seizin dari Engkau. Bahkan Engkau berjanji, sampai masa putih rambut kami pun, Engkau akan menggendong kami. Untuk itu kami berdoa kepada Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan Engkau. Engkau kiranya menaruh perhatian atas bangsa ini, baik pemerintah pusat sampai di desa-desa. Setiap pelaku-pelaku yang terlibat dalam menangani masalah yang sedang terjadi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Anugerahkan mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, Roh-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kami berdoa juga buat seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong kuatkan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk bagaimana cara menanggapi masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kami berdoa segala bentuk ketakutan, segala bentuk intimidasi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ambil alih, beri kemampuan bagi mereka untuk mereka bisa mengendalikan, bahkan menaklukkan setiap rasa takut yang mengganggu. Kami berdoa Tuhan, awasi, lindungi dan jagai bangsa ini. Kami berdoa buat setiap mereka yang terinfeksi dengan virus yang ada Tuhan. Tuhan tolong campur tangan, nyatakan kuasa, menjamah dan menyembuhkan mereka. Segala virus Tuhan lalukan Tuhan. Bahkan mereka-mereka juga yang sedang mengalami, yang mungkin belum terinfeksi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Dan kiranya Engkau memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Buat daerah-daerah zona merah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata mengendalikan semua Tuhan. Engkau yang akan membebaskan setiap daerah yang sedang berhadapan dengan masalah virus yang ada. Kami berdoa buat daerah Nusa Tenggara Timur. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati. Lindungi dan lindungi Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih segala virus yang mau mengganggu, kami tolak, kami putuskan dalam nama Yesus. Kami minta darah Yesus yang berkuasa memprotek, menjagai, melindungi, menjadikan daerah ini aman dan sejahtera oleh anugerah Tuhan. Terima kasih buat daerah Rotendao, Tuhan berkati. Pemerintah, seluruh masyarakat Rotendao, kami terus berdoa dalam pengawasan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan dari Engkau. Terlebih hamba berdoa buat keluarga besar El Shaddai Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang mereka sedang alami saat ini Tuhan. Yang sakit Bapak tolong sembuhkan, yang lemah Bapak tolong kuatkan, yang butuh pertolongan dalam nama Yesus, biar pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa memohonkan anugerah Tuhan dalam keluar masuk kami, biar kami tetap dalam pengawasan, bimbingan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Kami percaya firman Allah menjadi kekuatan, kemampuan, dan berkat bagi semua kami. Kami akhiri ibadah
pagi hari ini dengan segala syukur. Terima kasih buat anugerah berkat yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita percaya berkat. Dikatakan amin. Seisi pastoral, mari kita mau nyanyi bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Haha. Di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Seakan melebihi kuasa-Mu, Kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan,
Bapak jangan biarkan kamu celah noda dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Jangan biarkan kamu celah noda dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Halo Miss. Halo. Halo Kakak Yud. Halo Bapak Yori, terima kasih. Hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan.